Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 konseling izin menampilkan video mengenai konseling ahli gizi dan anak yang gizinya kurang. Saya Aska Maila Hasanah sebagai perawat. Saya Fasya Putri Naomi sebagai ahli gizi atau konselor. Saya Mutia Luna sebagai ibu. Saya Anissa Najwa Jara sebagai bapak. Saya Kalista Azura sebagai ibu mertua. Selamat menyaksikan. Atas nama Ibu Mutia, silakan masuk. Silakan duduk ya. Ibu, sebelumnya kita lakukan pengukuran dulu ya. Di sini ya Ibu. Baik Ibu, untuk hasil pengukurannya berat badannya 6,8, lalu untuk panjang badannya itu 69 cm. Wah, berarti kurang ya, Bu? Nanti langsung dijelaskan oleh ahli gizinya saja ya Ibu. Soalnya saya khawatir anak saya tuh berat badannya nggak naik-naik. Iya, makannya juga susah sekali. Baik, nanti langsung dijelaskan. Ya, silakan. Permisi Ibu, ini kalian atas nama Ibu Mutia. Oke, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Bu Mutia ya? Iya. Lengkap nih, hari ini sama siapa aja, Bu? Ada suami saya sama kelas saya. Oke, silakan duduk Ibu, Bapak. Silakan ya, selamat pagi. Bagus sekali lengkap. Jadi gimana Bu hari ini? Apakah ada keluhan atau kekhawatiran? Sebenarnya saya takut, Bu, berat badan anak saya nggak naik-naik. Oke, khawatir itu wajar banget Bu. Apalagi seorang ibu yang masih aktif juga gitu ya. Nah, untuk berat badannya gimana Bu? Udah diperiksa tadi ya? Sudah Ibu, tadi sudah saya kirim datanya. Oke, sebentar dulu ya. Usia sekarang ada ini berapa tahun ya Bu? 10 bulan, Bu. Oke, perasaan waktu itu wajar kan kita hari ini kita bakal berdiskusi untuk mencari solusi bersama ya Bu ya. Oke, untuk makannya gimana Bu sehari-hari kemarin? Dia sudah makan, Bu. Sudah makan? 2 sampai 3 kali aja. Kalau cemilan makan Bu? Sebenarnya makan. Kalau nolak makan kan susah makan tadi ya Bu ya. Biasa Ibu lakukan apa nih ke adiknya? Biasanya saya paksa sih atau saya kasih biskuit. Soalnya anak saya ini kalau nggak dikasih snack tuh rewel terus. Kurangnya apa ya? Jadinya kayak kalau cuma snack biar dianya Paksa juga. jadi mainan gak makan sama sekali. Oke. Iya Ibu, dari saya juga biasanya suka kasih pisang atau biskuit. Oke, pisang dan biskuit. Oke, terima kasih ya keluarga. Itu emang penting banget untuk bercerita jujur biar kita menemukan solusi untuk adiknya. Dia di rumah biasanya ibu masak apa Bu? Biasanya sederhana sih, kayak sayur bening, tempe, terus kalau ada ikan saya masak ikan. Oke. Baik, itu sebenarnya udah bagus banget Bu. Ada ikannya, ada sayurnya, ada tempe. Tapi makan di rumah tuh biasanya bisa dimanfaatkan untuk MPASI juga Bu. Jadi selain buat anggota keluarga, kan si Dede juga bakal harus bisa jadikan MPASI Bu ikan tuh. Nah jadi tidak harus yang mahal lah Bu atau beli lah untuk khusus anak kayak gitu tuh sebenarnya nggak, kita bisa manfaatkan yang ada di rumah. Yang paling penting itu variasi dan cara pemberian yang tepat Bu. Berarti saat ini anak sering mendapatkan snack sebelum makan utama ya Bu ya? Iya. Oke. Nah ini Bu, Ibu bisa lihat dari belakang di depan ini nih. Nanti saya share ke Ibu ya. Ibu mau fotokopi aja atau file di WA? Boleh kayaknya aja. Filenya aja. Oke. Jadi ini bisa dilihat Bu. Jadi pemberian MPASI juga sangat penting, dan kalau snack itu jangan terlalu dekat dengan jadwal makan utama. Jadi biasanya anak tuh nafsunya di makan utama dulu. Ketika misalkan lagi di sebuah waktu senggang, lagi main, dia masih lapar, boleh kasih cemilan kayak tadi pisang kayak gitu. Mungkin nanti ini bisa dibaca Ibu ya. Oh, jadi kayaknya itu alasan ya anak saya tuh jadi susah nggak lapar gitu ya? Iya betul Pak. Karena itu pun mempengaruhi ya, karena kan udah keburu isi setengah, jadi makan 2-3 sendok tuh buat menuhin doang. Jadi lebih baik jangan dikasih makan dulu, jangan makan utama dulu, baru ntar selingan. Terus kondisi ini tuh disebut dengan gizi kurang, artinya kebutuhan gizi anak belum terpenuhi dengan baik Bu. Apakah bahaya, Bu? Ya kalau dibiarkan tentu akan bisa menjadi mempengaruhi tumbuh kembang anaknya, tapi tenang, kondisi ini masih bisa kita perbaiki dan kita kasih. Di usia 10 bulan, anak sebaiknya makan utama 3 kali sehari Bu. Snack sehatnya 2 kali dalam sehari, aksi tetap dilanjutkan. Seperti itu. Yang terpenting snack itu diingatkan kembali ya, jangan diberikan terlalu dekat dengan jam makan utama. Gitu.
Jadi ibu nggak perlu bingung bu buat beli makanan khusus dedeknya yang mahal. Makanan di rumah tuh bisa dimanfaatkan. Misalnya nasi tim dengan telur yang orang atau dimanain, terus tahu tempe yang dihaluskan, terus atau enggak ikan yang dimasak lembut kan bu untuk tempe asinnya. Sayur bening juga tadi yang ibu suka masak juga itu bagus bu. Terus itu sih paling bu, atau sayur bening campur ke bubur anak juga nggak apa-apa. Jadi kayak biar gampang ditelan sama anaknya gitu bu. Kalau cuma pisang tuh gimana ya Bu? Pisang juga boleh bu, tapi kalau misalkan pisang terus tuh gizinya tuh belum lengkap gitu. Jadi kayak anak tuh perlu protein telur, ikan, tahu, tempe untuk pertumbuhannya. Jadi gizi lebih lengkap gitu bu. Ada pun tips penting lainnya bu, nih kalau anaknya susah makan mungkin ya, jangan maksa anaknya makan, takutnya kan anaknya takut, jadi makin gak mau makan, makin susah buka mulutnya nanti. Terus kalau ngasih makan porsi kecil juga gak apa-apa, asalkan ngasih porsi kecil tapi tetap stabil gitu bu. Jadi kayak yang penting konsisten dan sering gitu bu. Terus buat juga suasana makan tuh menyenangkan. Jadi anak tuh mengikuti gimana lingkungannya. Wah, nenek aku makannya lahap nih, papa aku makannya lahap, mama aku lahap, aku juga mau lahap ah. Bisa jadi anak tuh berpikir seperti itu bu. Tapi kadang saya tuh panik soalnya saya mau makan Bu. Iya itu wajar banget bu, gak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya dipaksa, anak malah bisa nolak makan atau jadi makannya makin dikit bu khawatirnya. Nah, yang paling penting juga tuh semua anggota keluarga perlu menerapkan cara yang sama di rumah. Jadi biar anak tuh gak bingung bu. Baik, nanti mungkin saya bantu atur jadwal makannya sudah. Betul baik, betul sekali pak. Iya Ibu, saya juga akan ikut membantu Bu. Nah bagus sekali, dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi ibunya tuh gak stres juga nih anak gak mau makan. Jadi sama-sama kita mencari solusi bersama. Dukungan keluarga ini juga berpengaruh untuk anak itu sendiri. Oke, sekarang saya ingin memastikan lagi nih, kira-kira ibu apa yang akan dilakukan setelah ini? Saya bakal atur jadwal makan anak saya 2 sampai 3 kali sebelum selingan, jadi makan utama dulu. Ya betul. Izin koreksi bu ya. Makan utamanya 3 kali, untuk selingannya 2 kali dan ASI tetap lanjut ya bu ya. Oke, bagus sekali. Kalau dari bapaknya apa nih pak? Saya ini sih bantu aturkan ngikutin jadwal makannya. Oke, kalau untuk dari neneknya, untuk cucunya gimana? Iya, Bu, saya juga nggak akan memberi pisang atau biskuit terlalu sering sebelum makan. Oke, alhamdulillah ibu keluarganya sangat membantu ya bu dan kompak seperti ini. Hasilnya semoga di konseling berikutnya anaknya lebih sehat lagi, lebih udah baik lagi gizinya. Oke. Dengan kerja sama keluarga, berat badan anak bisa meningkat secara perlahan. Yang penting perlahan aja bu, gak usah langsung pengen optimal langsung, nggak perlu. Kita nanti bertahap sedikit-sedikit. Yang penting yang penting rutin kontrol dan kita atur jadwal nanti ya untuk konselingnya. Jangan lupa untuk datang kontrol ke posyandu atau puskesmas juga ya. Terima kasih ya Ibu atas informasinya yang dari kepada saya, istri saya dan ibu saya. Kami akan lebih paham lagi dan dijalankan. Terima kasih. Terima kasih sekali ibu. Hati-hati di jalan ya ibu, bapak. Duluan ya Iya. ibu. Lanjut pasien berikutnya ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalam.